Ya, Togi dan juga pemirsa, selain kemarin ada informasi seputar kenaikan harga BBM non-subsidi, ini juga ada informasi terkait dengan biaya murah naik transportasi umum. Nampaknya sebentar lagi tinggal cerita ya, karena beban subsidi yang membengkak memaksa pemerintah Provinsi Jakarta akan melaksanakan penyesuaian tarif jarak tempuh dan karakteristik layanan. Dan rute Blok M nih ke Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif Rp3.500 yang sekarang berlaku dinilai sudah tidak lagi rasional. Nah, untuk pagi hari bisa kita ada Anissa Rizkia bersama juru kamera Eri Nugraha. Ini akan berbincang dengan warga pengguna transportasi umum di Jakarta untuk menanggapi rencana kenaikan bus Trans Jabodetabek. Dan selamat pagi Anissa, lagi di mana dan silakan dengan informasinya. Iya, Togi dan juga Yasmin, saat ini saya berada di halte bus Transjakarta di mana memang hiruk-pikuk kota Jakarta ini kemacetan yang terjadi di mana-mana membuat masyarakat begitu memilih untuk menggunakan moda transportasi. Memang saat ini harganya masih sangat terjangkau, yakni kalau di atas jam 6 pagi ini untuk satu trayek perjalanan di angka 3.500. Untuk di sebelum jam 6 pagi ini angkanya masih Rp2.000. Nah, saya akan mewawancarai salah satu warga begitu yang menggunakan moda transportasi Transjakarta ini untuk kegiatan sehari-hari, karena memang wacana dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan penyesuaian tarif, yakni untuk trayek perjalanan dari Blok M menuju ke wilayah Soekarno-Hatta. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga yang ada di sini. Ibu, selamat pagi. Izin Ibu. Iya, boleh diperkenalkan nama lengkapnya siapa dan ini mau menuju kemana Bu? Saya nama Ibu Nana, mau ke kerja. Oke, mau kerja ke daerah mana Bu? Kelapa Gading. Oke, Kelapa Gading. Biasa memang setiap harinya menggunakan moda transportasi Transjakarta ya? Iya. Nah, ada wacana penyesuaian tarif harga Transjakarta ini. Menurut Ibu setuju nggak sih dengan adanya wacana ini? Kurang setuju, karena kita tiap hari naik Transjakarta. Oke. Nah, kalau misalnya nih keputusan dari pemerintah akhirnya nantinya akan melakukan penyesuaian harga, kira-kira untuk angkanya yang tidak memberatkan bagi warga berapa, atau tetap angka di tarif 3.500 saja? Naiknya 500 aja. 500 aja, Iya. jadi 4.000 begitu ya. Oke, mungkin ada harapan setelah nantinya dinaikkan harganya sesuai dengan kebijakan yang nantinya akan diterapkan, mungkin apa Bu? Mungkin dari layanan ataupun nanti penambahan untuk armadanya? Penambahan armada dan layanannya. Layanannya sih juga udah cukup bagus. Tapi kedepannya harus lebih baik. Oke, baik, terima kasih Bu Nana. Sepertinya sesaat lagi busnya akan tiba, jadi saya akan menuju ke samping, dan tentunya itu tadi salah satu penumpang yang memang mengharapkan begitu ya, Togi dan juga Yasmin, bahwasannya penyesuaian harga ini dia tidak setuju, namun apabila nantinya akan ada kenaikan jangan terlalu memberatkan kepada para warga yang sudah menggunakan moda transportasi Transjakarta ini untuk tentunya berpergian sehari-hari. Demikian saya kembalikan kepada Togi dan juga Yasmin yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia bersama juru kamera Eri Nugraha melaporkan langsung dari halte Transjakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi olahraga. Tim-tim peserta Piala Dunia mulai tiba di 3 negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Ya, namun publik ramai-ramai menyoroti perbedaan penyambutan ketiga negara tuan rumah terhadap tamu-tamu mereka. Dan seperti apa penyambutannya? Berikut informasinya. Tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat menyambut sejumlah pemain dan tim peserta dari beberapa negara dengan pemeriksaan yang dituding berlebihan di bandara. Kapten Timnas Irak Ayman Hussein diperiksa selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago sebelum akhirnya dibebaskan. Turun dari pesawat, para pemain Timnas Senegal tidak langsung menuju bandara.
Di landasan, para pemain skuad Singa Terangga duduk di bangku kecil untuk diperiksa dengan metal detektor. Pemeriksaan ketat juga dialami tim Uzbekistan. Skuad Serigala Putih menjalani pemeriksaan ketat begitu tiba. Petugas bahkan menggunakan anjing pelacak dan mengendus tas-tas yang dibawa para pemain. Di Kanada, petugas keimigrasian merilis video syarat yang harus dipenuhi oleh tim, ofisial, maupun supporter negara peserta. Para pendatang harus membawa identitas lengkap, dilarang membawa narkoba seperti ganja saat memasuki atau keluar perbatasan, serta dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti petasan dan senjata api. Bagaimana dengan Meksiko? Penyambutan meriah diberikan negara ini terhadap tim-tim peserta. Salah satunya Spanyol. Kedatangan skuad La Furia Roja disambut hangat dengan alunan mariachi, topi ikonik sombrero, serta antusiasme penggemar yang memadati bandara. Tak sedikit pemain yang mengabadikan kehangatan ini dengan ponsel mereka. Sambutan syarat budaya dan keramahan masyarakat Meksiko dinilai sebagai bukti nyata komitmen negara ini sebagai salah satu tuan rumah. Ya, pemirsa, usai sudah Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kebanyakan istri biasanya menolak untuk dimadu oleh suaminya ya, Togi ya. Ya, tapi lain halnya dengan perempuan di Kuningan, Jawa Barat ini. Ini sang istri justru memberikan seorang gadis muda sebagai kado ulang tahun pernikahan ke-16 untuk suaminya, Yasmin. Tadi anu soleh, anu ganteng, anu janten. Video acara pernikahan di Kuningan, Jawa Barat ini membuat heboh jagat maya. Dua wanita berpakaian pengantin duduk berdampingan dengan mempelai pria. Pernikahan di tanggal cantik yaitu tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 ini merupakan pernikahan kedua dari pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Keramat Mulia. Yang mengejutkan, mempelai wanita yang lebih muda ternyata merupakan calon yang dipilihkan istri pertama sebagai hadiah pernikahan ke-16 untuk suaminya. Menurut istri pertama, niat mencarikan istri kedua untuk suaminya sudah sejak 3 tahun lalu. Sebenarnya rencananya itu saya mengkasih kado pada suami saya udah dari 3 tahun ke belakang. Bersama jamaah saya diskusi, saya minta bantuan. Awalnya dia menolak. Oh ya udah, sambil saya nunggu nunggu dulu itu isyarah dari Allah gimana baiknya. Alhamdulillah setahun ke belakang akhirnya saya nawarin lagi yang kedua kali, akhirnya Akang ACC tapi dengan syarat silakan istrinya dicarikan. Kebetulan istri saya juga lahirnya tahun 2006, sayanya 86. Kedua istri mengaku tidak ada paksaan apapun dalam menjalani pernikahan ini. Acara pernikahan berlangsung penuh kegembiraan dengan mas kawin perhiasan emas 16 gram. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Wow, luar biasa ya sang istri pertamanya ya. Punya hati yang besar, ngasih hadiah ini kawinan 16 tahun untuk menemaninya ya yang lebih muda. Kayaknya di rumahnya akan semakin ramai. Ya. Mungkin anaknya pun juga sama umurnya dengan istri yang kedua tadi itu juga ya. Semoga bisa berlaku adil ya. Berlaku adil, Iya, kita ke informasi berikutnya ya, Togi dan juga pemirsa. Terkait dengan wasit terbaik Afrika, Omar Artan mendapat penolakan dari Amerika Serikat sehingga gagal bertugas di Piala Dunia 2026. Ya, meski gagal bertugas, Artan kembali ke Somalia dan mendapat penyambutan bak pahlawan.
Wasit asal Somalia Omar Artan mendapat sambutan bak pahlawan saat tiba di Mogadishu, Somalia pada Rabu siang waktu setempat. Ratusan pendukung dan sejumlah pejabat pemerintah menyambut kepulangannya setelah ia gagal bertugas pada Piala Dunia 2026 karena ditolak masuk ke Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat menyebut Omar ditolak masuk karena diduga memiliki hubungan dengan gembong teroris Somalia. Meski gagal bertugas, Omar Artan mengaku tetap bangga. تجريسي oo ii taageertay oo maaragtay ilaa hadda meeshan ka imaanay ila socdeen marka waxaan idin ballan qaadaa insha Allah kan xiga in maaragtay aan tagi doono meel fiican aan ka tagi doono shacabka Soomaaliyeed inay taas ku bishaareystaan kuna waxeystaan anaga dhan magaca Soomaaliyeed inaan difaacno Soomaaliya leenahay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato. Keputusan ini memicu kekecewaan publik Somalia. Aksi solidaritas pun digelar dalam pertandingan sepak bola di Mogadishu di mana para pemain dan penonton memegang foto Omar Artan sebagai bentuk dukungan.